94,3 Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Sedang sekali sore hari ini kami kembali hadirkan untuk Anda Dialog UMKM untuk edisi hari ini Jumat 22 Desember 2023 ya. Untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan Medan sore ini, Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan kami juga siarkan langsung dari RRI Net_Medan untuk Anda yang menonton langsung ya siaran kami untuk sore hari ini pada kesempatan Dialog UMKM ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapannya atau bertanya dengan narasumber kita yang akan kita hadirkan nantinya, boleh dipersilakan dari WhatsApp Pro 1 0811 6166943 atau dari line telepon kami di 0618463116 ya. Dipersilakan. Baik, dengan topik bulat manis lembut menguntungkan ya. Kira-kira seperti apa sih produk UMKM atau olahan UMKM kali ini yang akan kita simak bersama dengan Ibu Reni Wulansari SKM MKes selaku pelaku UMKM yang sudah hadir di studio podcast kita sore hari ini. Selamat sore Ibu Reni ya sebutannya ya. Iya, selamat sore. Gimana kabar Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini Iya. mendung-mendung buat galau ya kan Bang. Mendung-mendung buat galau. Tapi tetap semangat ya. Tetap kan? semangat pastinya harus dong ya, karena sore hari ini kita juga akan memberikan barangkali tips-tips begitu ya, bagaimana sih supaya semangat berbisnis gitu. Nah, Ibu Reni ini adalah selaku pelaku UMKM bulat manis lembut menguntungkan. Apa sih Bu yang dimaksud dari bulat manis menguntungkan ini? Jadi saya ini bergerak di bidang kuliner, khususnya di frozen food. Oke. Nah, jadi kira-kira apa gitu ya yang apa gitu? bulat, manis dan menguntungkan. Coba ya kira-kira makanan apa itu yang kira-kira bulat kita dibuat ya? berpikir nih, apa nih kira-kira? Apakah buah-buahan gitu ya? Apa buah-buahan karena bulat juga ya. Bulat kan? juga benar. Terus, jadi kita produknya itu bulat-bulat donat. Wah, produk donat ternyata. Jadi produk donat bulat manis ya kan, karena produknya ada isi coklat. Oke. Nah seperti itu dan menguntungkan, artinya bisa menjadi sebuah bisnis gitu Bang. Oh iya, benar, luar biasa ya. Ternyata ini adalah produk donat ya, atau olahan donat begitu ya. Iya, benar, Nah ini olahan macam-macam ya, donat. yang seperti bisa pemirsa saksikan di YouTube kita RRNet_Medan. Ini kita sudah pampangkan beberapa contoh produk ya Ibu ya. Iya, Nah benar. ini sudah berapa lama sih? Ini ada namanya nggak nih donatnya? Atau memang namanya itu tadi bulat manis lembut ya? Jadi kita benar-benar menerka-nerka nih gitu. Jadi boleh sebut brand berarti ya? Boleh, Oke, silakan. jadi brand kita namanya Donita Food. Oke. Donat memang olahan donat frozen food. Nah kita memang fokusnya pada produk-produk frozen food. Oh berarti nggak hanya donat ya? Enggak, kalau awalnya atau yang brand utamanya produk utamanya donat. Nah, kalau yang sekarang dia sudah berkembang. Jadi kita ada kebab, ada Oke. risol, ada lumpia, kemudian ada juga olahan ayam seperti ayam kemangi, Oh, ayam oke. ungkep, Iya, rendang, tapi dia frozen. Jadi semua kalau bisa kita frozen kan, Bang. Oh. Kenapa memilih produk frozen Bu? Apa mungkin karena memang biar lebih customernya bisa lebih lama untuk ininya menyimpannya di rumah atau bagaimana? Iya, jadi awalnya ini ceritanya kan tentang si donat ya, karena awalnya itu donat brand produk utama kita donat. Jadi kan dulu waktu saya juga masih bekerja ngurus anak kecil, itu rasanya kok repot ya buat makanan, Oke. buat snack. Nah, jadi rata-rata kan sekarang di era globalisasi, kemudian apalagi ini Hari Ibu nih kebetulan Benar, ya luar kan. biasa. Jadi banyak tuh ibu-ibu yang kayak saya dulu, khususnya ibu bekerja tuh semua beli. Jadi anak-anak tuh taunya mama beli gitu kan. Bunda masak apa? Tadi bunda beli gitu. Nah, jadi kita tuh kayak kok rindu ya mengembalikan perempuan itu kayak anak-anak tuh bilangnya mama yang buat. Iya. Nah, Apalagi kalau banyak orang bilang masakan paling enak itu adalah masakan ibu. iya. Gitu. Cuman kan kita sadar diri nih, namanya kita bekerja, kita mungkin repot, itu kan kadang memasak, membuat tuh kan menyita waktu. Nah, jadi akhirnya kita buat frozen, karena kalau dia bentuknya frozen, si ibu tadi masih ke dapur.
Jadi misalnya anaknya dibawain bekal nih sama orang tuanya, ditanya di sekolah, kamu dibawain apa? Katakan, aku dibawain donat nih gitu kan. Terus, oh ya siapa yang buat ibuku? Karena anaknya tahu ibunya tadi di dapur goreng donat dulu. Jadi kita mau mengubah, mendatangkan kembali sosok-sosok yang seperti dulu. Kita kan dibuatin sama nenek kita. Abang lahiran tahun berapa ya? Kok saya kan 80-an. Itu kan masih nenek kita yang buat, mama kita yang buat. Jadi Donita tuh pengen kembalikan bahwa ibu-ibu juga punya brand, dia bisa ke dapur. Padahal hanya menghangatkan rendang tadi, rendang yang dibuat biasa. Donita, kemudian memanaskan ayam ungkep atau menghangatkan ayam kemangi. Tapi si anak-anak taunya atau si suami taunya biniku tadi yang masak. Kan dia gitu ke dapur ya kan, dia nggak tahu nih si laki. Proses pemanasannya juga di dapur terus. Jadi kita tuh kayak mau mengembalikan rindu-rindu yang seperti itu. Artinya ibu tetap bisa ke dapur, tetap bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak dengan belanja produk Donita. Nah, itu tujuannya. Jadi nggak langsung beli dia tadi di sana gitu. Jadi suaminya pun tadi masak istriku, dia nggak tahu bininya belanja di Donita gitu, Bang. Jadi tujuannya kita ingin menghidupkan kembali bahwa peran ibu walaupun serepot mungkin, atau dia tidak punya kemampuan memasak, tetap bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Gitu luar biasa. Ini juga kebetulan ya Bu ya, ini adalah momen Hari Ibu. Iya benar. Ibu Reni ini kan juga adalah seorang ibu ya. Ya, saya ibu dari 4 anak. 4 anak luar biasa. Halo anak-anak Bu Reni ya. Halo ya kan. Nah ini ibu gimana sih membagi waktunya antara kerja, usaha, anak gitu, suami juga ya, keluarga. Ini pasti saya mungkin bisa katakan bahwa orang yang paling kuat di bumi ini adalah ibu gitu ya. Sosok banget ibu. Itu bener ya kan. Gitu, sosok perempuan gitu ya, yang bahkan kalau sejujurnya gitu ya, para ayah juga mungkin nggak akan bisa seperti seorang ibu gitu ya. Nah ini di momen Hari Ibu seperti ini, ibu gimana sih bisa membagi waktu antara menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang mungkin barangkali suatu waktu bisa jadi kepala keluarga saat ayah mungkin sedang pergi gitu ya. Nah bagaimana nih Bu? Jadi kalau kita bilang perempuan itu sudah dikodratkan memang untuk multitasking ya. Nah itu mungkin ada benarnya kan Bang, karena memang si bapak kan memang dia mencari nafkah, tapi di era sekarang perempuan juga bisa untuk berkarya ya. Jadi bisa berkarya, bisa menghasilkan karya cipta, kemudian bisa memberikan juga yang terbaik untuk keluarganya. Jadi kalau ditanya membagi waktu, ya dibilang repot, cukup repot. Tapi saya itu berpikiran kita berapa puluh tahun ke depan gitu kan. Artinya kalau kita memang udah punya passion di dunia bisnis, kita kan harus siap nih mati berdarah-darah tuh di awal. Nah dulu lagi kalau saya kebetulan 4 anak itu memang menyusui eksklusif, ASI eksklusif. Jadi dulu gimana caranya, dulu saya masih kerja nih. Jadi sambil usaha, sambil kerja dan anak-anak tuh juga rapat-rapat usianya. Jadi membagi mereka waktunya dan segala macam, memang kita harus mencari prioritas juga, mencari prioritas, kemudian memang punya time schedule. Jadi kita satu hari itu harus harus ngapain. Nah itu memang benar-benar di awal-awal dulu berjuang itu luar biasa memang ya. Jadi tipsnya, tapi jangan menyerah karena akan ada buah lah nanti dari hasil apa yang kita lakukan. Jadi kita buat time schedule, pagi kita harus apa, kemudian siang kita ngapain. Jadi benar-benar kegiatan kita terjadwal gitu ya. Iya, kalau saya kalau saya memang. Tapi sebenarnya manajemen waktu itu memang perlu. Gitu. Jadi dari bangun subuh itu ngapain? Karena saya harus pikirkan ini mompa ASI untuk anak-anak kan harus minum ASI. Benar. Kalau saya tinggal kerja, nah itu dia bagaimana perempuan tuh juga bisa memanajemen waktu. Memang luar biasa ya tuntutan para perempuan zaman sekarang sekali. Ya kan. Baik, kalau gitu saya ucapkan selamat Hari Ibu lah untuk Bu Reni ya. Sama-sama untuk semua perempuan Indonesia ya. Indonesia yang sedang nonton dialog kita sore ini Bu ya. Oke, nah sebelum saya kembali lagi ke olahan donat ini ya, olahan snack frozen food milik Ibu Reni. Saya sedikit tertarik dari tadi saya baca ya, Ibu Reni Wulansari SKM MKes nih. Ini SKM MKes ini kan gelar yang luar biasa ya kalau bisa saya bilang ya. Ini kenapa beralih ke ini sih, terjun ke ini atau bagaimana? Atau memang dari awal punya basic berdagang, terus memilih jurusan ini
cuman ya udahlah yang penting ada ini gitu Iya. atau gimana? Enggak, pasti enggak ya. Iya. Oke, gimana nih awal mula Heeh. ceritanya, Bu? Jadi dulu awal mulanya saya kebetulan lulusan S2 UGM. Oke. Jadi Gajah Mada. Di situ saya memang mulai suka ya jual beli batik ya zaman dulu kan. Jadi memang kok kayaknya ini ada passionnya jualan gitu kan, berdagang dan sebagainya. Nah pada saat saya kerja, saya mikirnya dulu anak-anak pergi jam 7 pulangnya jam 6 sore. Saya tidak tidak bilang bahwa ibu bekerja itu tidak baik gitu kan. Mhm. Tapi kan kita artinya kalau ada pilihan lain kenapa enggak gitu kan. Yes. Jadi memang dulu pertimbangannya adalah anak-anak eh, terlalu lama ditinggal, kita harus mikirkan nih ke depannya seperti apa. Jadi sambil saya tetap bekerja, dulu saya bekerja kan di konsultan. Jadi saya pikir usaha apa sih yang Mhm. saat ke depannya itu bisa menjadi prospek. Oke. Dulu waktu buka-buka usaha orang tuh bingung ya, donat kok difrozenkan. Nah, Nah, jadi kita ya orang tahu kan makan donat ya udah instan gitu. Beli instan donat langsung makan gitu. gitu kan. Nah, sekarang kita harus punya inovasi dong dalam usaha kan. Jadi akhirnya dulu karena memikirkan itu, jadi saya sama suami coba kita sambil buat usaha tapi bekerja juga. Artinya makanya kalau dulu lebih-lebih Iya, lagi iya. harus bekerja, harus Oke. punya usaha. Baik, Nah, oke. tujuannya seperti itu sih dulu Iya, Bang iya, gitu. oke. Nah, ini di line telepon kita sudah tersambung bersama salah satu pendengar kita, Ibu. Kita coba sapa terlebih dahulu. Ya, halo, selamat sore. Oke. Selamat sore Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Bapak? dengan Koko Wibowo di Babonjol. Dengan Koko Wibowo, Imam Bonjol. Ya, Silakan, Koko selamat Bowo. sore Mas Diki, selamat Ya, sore selamat Ibu sore. Diki, selamat hari Ibu ya. Selamat hari Ibu, ya luar biasa. Ya, Semoga silakan. membawa rezeki, kesehatan, keluarga, apa itu semuanya. Iya, silakan Koko Bowo. Ya mau nanya, ini selain donat, apakah ada produk lain, contohnya egg muffin atau pancake yang bisa diperbanyak produknya. Oke. Terus satu kemasan itu harganya berapa? Jadi isinya ada berapa? Dan cocok nggak untuk teman sarapan pagi kita? Mhm. Dan apakah bisa kalau kita minta jangan terlalu manis buat penderita diabetes? Apa Oke. bisa kira-kira? Bukan untuk orang yang jadi Baik. bisa di sinus ya? Iya, oke. Ya, Baik. Cukup Koko Bowo? ya tawarkan ke kawan-kawan kita Iya. mungkin. Oke. Ya. Oke, itu Terima saja. kasih, semoga sukses ya. Iya, terima kasih kembali. Sukses selalu untuk Kebowo. Baik ya, itulah dia suara dari customer ya. Iya. Bisa nggak sih kurang manis? Maksudnya manisnya dikurangin kan untuk penderita diabetes gitu. Kemudian selain donat apa aja? Tadi udah kita sebutin sebenarnya di awal ya, ada makanan jenis makanan lainnya gitu. Cuman boleh dijelaskan kembali Ibu Reni, silakan. Ya, jadi Pak Bowo, makasih ya pertanyaannya. Jadi produk lainnya itu ada, kita ada dimsum kalau mau yang dikukus-kukus. Kemudian kita juga mengangkat makanan tradisional kayak lupis. Lupis kita frozen kan. Jadi bisa? abang kalau mau makan lupis jam 12 malam bisa beli aja di Donita, taruh di Wah. freezer. Udah ada Keren, gulanya, keren. udah ada kelapanya. kelapanya, bener. Iya, Wow. jadi abang tinggal hangatkan. Biasa kalau nyari lupis tuh kayaknya harus Kan pagi, gitu ya, di ya, tempat-tempat jual bener. sarapan gitu. Dan itu kadang orang tua pun ibu-ibu repot, anak-anak jam 6 harus sudah berangkat. Iya, ternyata Dia kita bisa pengennya simpan sarapan lupis. Oh iya, ternyata Jadi kita bisa kita simpan juga ada sendiri tuh. sekarang ya. Iya, Wah, bener, luar Bang. biasa. Oke. Nah itu kemudian jadi banyak Pak, ada kebab mau dipanggang bisa, ada risol, lumpia, kemudian ada yang kekinian juga banyak, tortilla ayam keju, Wow, oke. kemudian tahu isi frozen, kemudian tahu bakso dan lainnya. Mau apa aja Pak, bisa cari di webnya Donita atau donita.id Oke, atau baik. Instagramnya. Iya. Nah, kalau bicara tentang donat tadi yang dia untuk diabetes, kita kebetulan donat tuh ada dua Bang. Yang satu donat isian. Donat isian tadi yang ada rasa coklat, strawberry, blueberry di dalamnya. Berarti. Oke. Nah, yang satu lagi dia namanya donat bolong. Donat bolong itu dia hanya pakai gula. Dia tepung gulanya oke. terpisah. Nah, ini adalah favoritnya para orang tua, Iya, orang lansia. benar. Jadi dia nggak makan gulanya, donatnya aja mereka. Itu terpisah karena terpisah Iya, ya. jadi itu Luar pun biasa. tidak terlalu manis. Kemudian karena ini kandungan kentangnya cukup banyak, jadi cukup mengenyangkan untuk mereka sarapan. Nah, Iya.
penyajiannya kalau donat ini dia ada suka, dia nggak harus digoreng. Jadi dipanggang aja di teflon, dibolak-balik, udah. Nah, jadi untuk yang tidak suka manis, yang mungkin ada gulanya, jadi bisa pakai yang donat bolong pakai tepung gula. Nah, itu dia pilihan-pilihannya. Nah, harganya tadi ya. Ya, berapa? Nah, harganya kalau satu bungkusnya itu sekitar 23.000. Oke. Nah, Pak Bowo bisa nyari di seluruh beras tagi di Kota Medan. Nah, Jadi baik. gampang nih, nggak harus ke outletnya Donita. Oke. Kemudian ada di Smarko. Oke, baik. Ada di Pondok Indah. Iya, Oh ya, oke. oke. Nah, dicek di situ. Dicek di situ ya. Silakan nanti bisa nanti bisa cari hubungi juga langsung kemana-mananya. Nah, bisa hubungi Iya. langsung ownernya langsung ya dari ada nomor Instagram, teleponnya. Instagram kita ada, Oke, ada di di Instagram web boleh. ada. Oke, baik. Itu dia, Bang. Iya, nah ini balik lagi saya masih penasaran nih, kenapa sih memilih donat Bu? Kenapa nggak makanan-makanan yang mungkin bisa jadi santapan semua orang gitu ya? Karena kan donat termasuk cemilan ya gitu. Kenapa nggak yang apa ya, bisa dibilang apa ya, kalau makanan-makanan umum itu misal mungkin kalau ayam-ayaman kayak gitu, yang benar-benar bisa jadi lauk pauknya masyarakat gitu. Jadi kalau dulu awalnya donat, karena memang kan kita dulu awalnya mengembangkan cemilan. Jadi donat ini yang agak susah dibuat. Jadi hampir orang mengalami kesulitan, daripada buat donat bagus beli gitu. Karena memang dia ada proses-prosesnya yang memang menyulitkan. Nah, kalau kita lihat dari data, ternyata donat ini adalah makanan segala usia sebenarnya. Dari anak-anak dia sampai orang tua. Nah, kemudian kita sekarang juga mengembangkan bakpao, pau. Oh, ya, jadi pau itu dikukus kan. Nah, itu favorit banget tuh orang-orang tua. Nah, jadi kenapa nggak makanan lainnya? Tapi sekarang kita kan udah mengembangkan kayak rendang, kayak ayam kemangi, ayam lombok ijo. Nah, itu kita sudah kembangkan juga. Itu berarti divakum juga tuh gimana? Iya, kita frozenkan. Kemudian kita belum sampai ke vakum ya, karena kan repot juga. Dan kalau yang itu kan nggak perlu berlama-lama nih kadaluarsanya. Jadi kita memang berusaha untuk nggak lama buat, habis kita buat gitu. Karena kan produksi sendiri juga. Gitu. Nah, itu kalau misalnya yang rendang tadi itu kan masakan, kalau rendang mungkin kita tahu bisa awet ya gitu. Kalau misalnya yang lain-lain seperti tadi olahan ayam itu bisa tahan berapa lama, Bu? Kalau olahan ayam kalau di freezer ya itu bisa sampai 2 bulan 3 bulan. Kalau kayak gini ini snack donat ini gimana? Kalau donat ya 8 bulan. Oh iya, lebih lama ternyata ya. Kan kalau ini kan kita sudah mengalami uji coba berapa lama dari kita kan donat ini 2014. Nah, jadi kita coba tahan 3 bulan, 6 bulan tanpa bahan pengawet. Oh, tanpa bahan pengawet. Iya, tapi di freezer ya. Oh iya. Kalau di suhu ruang gitu berapa lama? Kalau di suhu ruang cuma 3-4 hari. Oh iya. Kalau kalau misalnya di kulkas yang tidak freezer nah, gitu. itu 6 hari. Oh, 6 hari. Oh iya, berarti memang harus di freezer ya. Kalau misalnya di freezer, dia untuk pengolahan kembalinya dimasaknya dia tunggu keluar dulu sekitar 1 jam baru kita goreng lah. Oh, gitu. berarti nggak bisa langsung digoreng ya? Iya, nanti dalamnya masih beku Bang. Makanya ibu-ibu tuh kalau dia cuman dipakai 6 hari, taruhnya nggak di freezer, taruh aja di bawah. Jadi kan lebih gampang penyajiannya. Oke. Nah, sejauh ini Donita ini udah terjual kemana aja sih, Bu? Maksudnya di luar sampai luar kota kah atau bagaimana? Kita alhamdulillah udah ada kayak pelanggan tetap di Kuala Lumpur. Oh, jadi itu kita paling jauh Kuala Lumpur ya. Jadi kirim jual ke sana. Kemudian kalau reseller kita udah di Samarinda ada. Kemudian kalau Pulau kalau Sumatera Utara insya Allah ada resellernya Banda Aceh. Kemudian ke Tangerang, apalagi sekarang udah ada truk freezer ya, truk yang termo khusus untuk ngangkat barang-barang frozen. Oke. Oh, ternyata itu ada khusus ya? Itu ada bukan memang packaging dari kita yang sedemikian rupa supaya bisa diantarkan enggak, gitu. Jadi kalau sekarang sejak yang pandemi itu ternyata berkembang nih dunia frozen food. Nah, jadi sekarang udah ada pelayanan truk termo. Jadi dia untuk truk-truk yang memang khusus di barang-barang frozen. Jadi itu beku lah, abang pun masuk situ beku lah pokoknya. Oke. Nah, ini menarik sekali ya, dari tampilan dan packaging ini sangat unik gitu ya. Bisa dikemas dari beberapa isi yang ada di dalamnya gitu. Dan untuk para calon customer dan juga pendengar ini gak usah khawatir ya, karena di sini saya lihat udah ada label halal tertera di sini, Bu. BPOM Alhamdulillah. Juga sudah BPOM ada. Alhamdulillah. Nah, ini prosesnya bagaimana, Bu? Apakah butuh waktu bagaimana? Karena kan kita tahu ya curhatan para pelaku UMKM ini ada yang terkendala di sulitnya mendapatkan izin, sulitnya mendapatkan label ini tadi halal begitu dan BPOM lain-lainnya. Kalau dari Bu Reni mendapatkan ini bagaimana? Iya. Kalau
cerita perizinan, memang kita dari awal memang awalnya kita mengurus sendiri, makanya banyak UKM itu mengeluh ya memang harus dijalani ya gitu kan. Tapi kalau sekarang di zamannya era sekarang itu pemerintah memudahkan banget ya kalau menurut kami ya. Alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Jadi ikut aja menjadi binaan dinas apa yang berkaitan dengan UKM, masuk kemudian minta dibina, nanti mereka akan membantu itu untuk halal. Dibandingin kami dulu, kami bayar untuk dapatin nerbitkan halal. Bayar itu artinya memang harus ada petugas yang datang, kita pokoknya bayar pun kita jabanin ya kan, asal kita mendapatkan izin halalnya. Benar, karena kan juga ini untuk konsumen kita, customer Bu ya. Kalau sekarang semua kayaknya dimudahin sama pemerintah, asal kita mau menjadi binaan dinas-dinas yang terkait lah gitu. Diawali dari tahun berapa sih Bu ini awal mulanya? 2014. Ya, oh udah lama juga ya. Udah, jadi berapa tahun 2014 itu masih donat aja atau udah masih ada donat aja? Masih donatnya laku 5 bungkus satu hari. Gitu-gitu ya merintis, kan. Namanya merintis ya Bu ya. Kemudian naik jadi 10 bungkus. Jadi memang tapi itu rasanya senang gitu ya Bu ya. Iya, senang alhamdulillah. Yang dulu ngerjainnya cuman sendiri, sekarang karyawannya udah 20 misalnya kayak gitu. Jadi kita memang mengalami perkembangan ya kan, makanya seneng banget bisa memberi manfaat juga untuk tenaga kerja, penerimaan tenaga kerja gitu. Ini proses pembuatannya di mana Bu? Apakah ada pabrik sendiri sekarang atau di rumah? Ya, jadi kita udah ada khusus untuk workshop ya, untuk proses produksi. Jadi dia ada, nanti kita ada tokonya ada, kemudian tempat produksi ada gitu. Jadi memang khusus, dia nggak bergabung dengan rumah lagi gitu. Sekali produksi ini maksudnya gini, produksi kan tadi Ibu bilang produknya banyak Bu ya. Ada donat, ada tadi pastel dan lain-lainnya begitu ya. Ada pau tadi gitu. Ini sekali produksi ini gimana? Apakah per hari ini produksinya donat sekian ratus kilo gitu? Jadi sistemnya gitu. Jadi kita sistem diatur lah. Enggak sehari donat campur, enggak. Karena itu lebih memudahkan kita dalam menjalani prosesnya. Kalau donat aja. Nanti kalau misalnya produksi risol aja. Kalau produksi daging gitu. Nah kalau misalnya hari ini adalah waktunya produksi donat, itu makan berapa bahan tuh Bu? Itu maksudnya pengolahannya bagaimana tuh? Dan biasanya jadinya dapat berapa pieces ribu donat gitu, berapa ribu donat? Kalau kita satu hari itu bisa sampai 50 kilo tepung, itu bisa sampai 6 kali 5 berapa ya? 3.000-an biji donat lah untuk produksinya sekali satu produksi hari. aja. Itu berarti langsung disimpan di frozennya gitu ya? Langsung di dicetak begitu, diisi dengan isian. Iya, isian. Bagi yang ada isi ya, karena kan ada yang bulat dengan tepung baru doang kita, ya. Kalau ini kan sebenarnya udah dalam proses penggorengan 70%. Makanya dia awet 7-80%. Makanya tadi Ibu sebutkan harus dipanggang aja juga ada bisa ya. Tadi saya coba penasaran karena kan donat dan kita tahu harus memang digoreng matang gitu ya, bolak-balik gitu ya. Ternyata di pan aja udah bisa ya. Jadi di pan aja. Jadi karena dia udah 80%. Ada yang orang kejebak dimakan, kok enak katanya. Dia memang udah 80% ya kan gitu. Ini dimakan gitu aja udah enak. Ada yang kalau terjebak dia nggak paham, dikira ini udah jadi gitu ya kan. Tapi memang harus dimasak lagi ya. Lebih enak dia gurih, garing. Dan mungkin kalau ada coklat bisa lebih melted meleleh, gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Baik, kemudian ini packagingnya luar biasa menarik gitu. Tapi ini memang dari awal packaging kayak gini atau akan ada perubahan lagi Bu? Enggak, jadi dari awal dulu kita nggak pakai. Ini kan ada mikanya ya, ada untuk yang menahannya. Karena kan dia, ini kan donat kentang ini lembut Bang. Jadi kalau dia lembut, kalau udah hilang bekunya, dia penyet. Karena dia lembutnya tadi. Nah, jadi kita packagingnya kita pesannya di Jawa. Nah, kemudian ini nanti insya Allah ini udah jadi kemasannya. Jadi kayak kemasan-kemasan pabrikan. Jadi plastiknya udah langsung berwarna di plastiknya. Kan kayak kita kalau ini kan masih ada label, kita lapis lagi. Nah, kalau ini nanti kita langsung itu di plastiknya kita langsung udah warna-warninya tuh gambarnya semua di plastik. Nah itu insya Allah kalau awal tahun kita udah mulai launching. Luar biasa. Nah ini Bu dimasuki bulan Desember kan pasti yang kita udah nggak asing sama namanya libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Di mana ini kita juga bisa kita tahu bahwa ini adalah perayaan hari besar gitu ya, di momen Natal, momen
momen tahun baru begitu. Dan yang nggak jauh-jauh dan nggak asing yang kita bisa rasakan adalah bahan-bahan naik harganya gitu. Naik Bang memang. Naik, sekarang udah dirasakan naik ya? Udah dirasakan naik. Udah ya, kerasa Bang. naik ternyata ya. Nah ini gimana Ibu mensiasatinya? Apakah dari bahan-bahan harganya naik ini produk kita naikkan juga harganya atau bagaimana? Iya. Jadi karena kita udah pengalaman nih dari 2014 kan. Oke. Kita dulu gitu. Tiba-tiba naik harga sekian. Kayak mana nih ya kan, nggak mungkin nggak nutupin biaya Benar. produksi. Nah lama-lama kita belajar. Jadi ada menghitung HPP di mana kalau di dalam kondisi Wah ini tertinggi. keren nih. Oke. Nah dalam kondisi misalnya mau tahun baru, Natal, kemudian ini lagi berderet Natal, tahun baru, Ramadan, hari Oke, raya iya kan benar. jaraknya. Nah itu kita udah punya hitungannya dalam kondisi yang paling tertinggi itu. Kira-kira berapa HPP-nya, kemudian labanya yang tidak merugikan kita. Jadi pengalaman kita dari 2014 kan kita akhirnya evaluasi kan, supaya enggak nih bulan ini harga sekian, bulan depan harga sekian, ngamuk konsumennya ya kan Bang. Benar. Berarti artinya harganya ditetapkan segitu, nggak naik dan nggak turun? Enggak, jadi kita udah 2 apa 3 tahun ini nggak naikkan barang, nggak naikkan harga, karena kita nanti pada saat kita udah dapat polanya lah bahasanya ya, telur naik di masa kapan gitu kan. Kemudian tapi dia akan mengalami penurunan juga gitu, dan kita udah hitung HPP ya, paling kalau dulu mungkin berkurang lah ya, paling sedikit keuntungan 5% apa 10%, tapi kan kalau itu dalam masih bisa kita anggap laba perusahaan ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Karena kadang kan customer nih gini ya, naik 1.000 ngamuk gitu. Bang, iya. Jadi kan ada tuh, tapi kita kan juga secara logika gimana sih jualan kok naik turun kan kita gitu. juga bingung ya. Iya. Gitu. Jadi kita akhirnya harus hitung nih, harus analisis kalau dia di harga tertinggi itu masih masuk nggak harga kita ini. Nah kalau dia masih masuk berarti dan diterima konsumen kan kita masih bisa pakai. Benar, gitu, iya. Bang. Padahal harga dinaikin 1.000 itu bukan cuman udahlah biar aku untung 1.000, enggak ya Bu ya. Karena memang harganya gitu. Nah. Nah tapi kan itu dia perlu kita memang belajar kan, belajar menghitung untuk UKM apalagi kan. Jadi dia harus belajar kayak mana menghitungnya supaya kakak ini kadang naik kadang turun, nggak jelas juga kakak ini katanya ya kan. Kajol, kasih harganya suka kajol. Nah itu memang perlu belajar lah memang untuk itu. Dan pelaku UKM juga harus banyak belajar Bang, supaya kita nggak ribut perkara harga aja ya kan gitu. Iya, berarti untuk masalah harga bahan-bahan yang naik itu bisa disiasati Bu ya. Iya, insya Allah sampai saat ini masih bisa. Masih bisa. Oke, luar biasa. Nah, kita juga dapat pertanyaan dari pendengar kita di WhatsApp Pro 1 dari Suci di Setiabudi. Selamat siang Bang Riki, selamat siang Ibu, katanya kayak gitu ya. Ini kan momen Natal dan Tahun Baru sudah semakin dekat. Ini apakah produksinya dibesarkan atau bagaimana sih Bu? Pendengar kita di WhatsApp Pro 1 ya, ada Suci di Setiabudi. Nah ini jelang Natal dan Tahun Baru, produksinya apakah semakin dibanyakan atau memang udah disiapkan dari jauh hari Ibu? Bagaimana? Silahkan. Iya, jadi itu juga cerita pengalaman ya kan Bang. Nah boleh. Jadi memang kita tahu di kondisi Ramadan apalagi, kemudian puasa, Natal, Tahun Baru, nanti mau Hari Raya. Nah itu biasanya memang peningkatan untuk cemilan, karena orang suka nganter ngirim nih hampers. Kita kan bisa buat hampers juga. Orang kan biasa ngirim hampers kue kering atau makanan langsung jadi. Nah sekarang Projen ternyata orang pada suka nih minat hampers karena nggak harus dimakan, bisa disimpan ya kan. Nah jadi karena kita udah ada polanya, kita memang freezer kita juga freezer aja kita ada 20 ya. Jadi kita memang makanya tadi ritme memproduksi itu kan ada ritmenya, produksi dulu donat, dan donat kan tahannya lama. Jadi kita memang bukan menimbun ya, tapi memang mensiasatin apalagi nanti pas Ramadan. Kan pegawai puasa dan sebagainya, kita nggak mungkin ngepus nih lembur gitu kan. Kita juga harus menyeimbangkan ibadah. Zaman dulu tuh kita lembur sampai, cuma saya pikir-pikir aduh segitunya ya nyari dunia ini gitu ya kan. Jadi akhirnya kita evaluasi, udah nggak bener nih karena saya sendiri akhirnya pun kesulitan kan mau fokus ibadah apa gimana. Jadi kita memang udah dapat polanya ya, kita produksi seperti biasa. Jadi
enggak kalau penjualan turun kita enggak produksi atau kita diem dulu, enggak. Jadi kita produksi karena kita tahu ini akan insya Allah nanti keluar di momen-momen tertentu. Nah itu jadi banyak-banyak belajar ya. Iya iya. Tapi dibilang menimbun juga enggak sih karena memang kan konsepnya di frozen ya, disimpan, memang harus disimpan gitu ya. Nah itu tadi ada 20 freezer, itu kapasitas berapa ini tuh Bu? Berapa kilo gitu atau berapa yang ruang tuh? 1000 liter ya. Oh iya jadi iya. yang 1000 liter segini kali ya Bang ya, besarnya itu Kurang ya. lebih ya, kurang lebih segini Kalau ya. harga freezernya satunya 10 jutaan lah. Yang segitulah pokoknya. Jadi kita baik, memang luar biasa. udah kita Memang udah atur di-prepare ini gitu ya, Bu, karena ya? belajar pengalaman. Apalagi di Ramadan kan. Di situ peningkatan biasanya orang untuk snack kan males Iya, ya pasti. beli, jadi kita dapat polanya karena tadi frozen ya nggak ada masalah juga Nggak karena masalah. memang dia disimpan dalam penyimpanan Iya gitu. Baik. Nah, ini di masa sekarang nih Bu ya, apalagi ini udah after pandemi ya, di mana para pelaku UMKM ini bangkit kembali ya dengan produk-produk terbarunya, kemudian dengan inovasi-inovasi terbarunya. Ibu sendiri pasti kita nggak cuma satu ya nemuin para pelaku UMKM donat gitu ya Bu ya. Nah, Ibu melihat persaingan usaha di masa sekarang ini gimana sih Bu? Ya, jadi kalau persaingan sekarang udah mulai menjamur di segala jenis donat, mau donat frozen, Pastinya. mau donat makan gitu kan. Cuman kita memang tetap fokusnya dari dulu adalah frozen, karena memang kita ngambil pasar yang orang yang kapan aja membutuhkan makanan dia adanya di freezernya dia gitu kan ya. Jadi kalau kalau bicara itu kemudian kita cari nih apa yang bisa kita kasih lebih ya gitu. Jadi kita memang memakai kita ada punya pengiriman sendiri. Jadi kita kalau orang kan mungkin kirim by provider lain gitu kan. Kalau kita memang kita sudah hitung, bisa nih kalau kita punya pegawai khusus pengiriman. Punya jadi, delivery khusus gitu ya. Jadi nggak bergantung sama orang lain. Benar. Kemudian kita akhirnya bisa buat promo, misalnya setiap belanja berapa free ongkir. Karena kan kita yang udah hitung gitu kan. Kalau yang lain kan mungkin, tapi ini kembali lagi ke pelaku usahanya ya. Kan dia di luar ongkir, nanti ongkirnya di providerkan lain. Nah, itu. Jadi kita cari pelayanan-pelayanan seperti apa yang bisa membedakan yang orang memang masih nyari kita gitu. Gitu sih Bang, mencari inovasi, kemudian strategi. Nah, itulah yang harus pelaku UKM harus pikirkan dia plusnya di mana gitu. Ya, tapi soal pengantaran tadi itu saya setuju ya, karena itu juga bisa jadi tanggung jawabnya kita, karena ketika kita menggunakan provider lain kan itu ketika misalnya pada saat proses pengantaran terjatuh mungkin atau tidak sesuai gitu kan, itu kan kita nggak bisa salahin si provider lainnya gitu, karena kan kita nggak bertanggung jawab di situ ya. Kalau dari pengantarannya milik kita bisa bertanggung jawab penuh gitu. Baik. Nah, ini juga dari tanggapan pendengar-pendengar kita Bu ya. Ada nggak sih jatuh bangunnya? Pasti ada Bu ya. Tapi bagaimana nih menghadapi proses itu? Pasti ada ya masa jatuh bangun itu, pasti ada ya masa-masa kita yang kayak sulitnya, kendala-kendala yang dihadapi itu pasti akan dirasakan semua orang, nggak hanya semua pelaku UMKM Bu ya. Pastinya. Tapi bagaimana sih caranya Bu Reni ini menghadapi itu? Kita pernah rugi sampai 100 juta, itu pernah. Ya. Jadi itu karena apa, Bu? Karena kebodohan kita ya. Kelalaian ya, bukan kebodohan. Kebodohan juga sih Bang. Harusnya kan kalau kontra itu kan dibayar dulu. Nah, hal-hal yang seperti itulah ya kan. Kemudian karena kita kan ini pakai reseller misalnya kan. Dia ambil dulu bayarnya. Nah, sekarang itulah kita dibilang kan kebodohan kita ya. Tapi memang kita kan tapi kita kan harus belajar ya. Tapi kita enggak terus ada mungkin yang kayak gitu langsung down gitu. Kalau saya enggak lah, ya udah gitu. Gimana kan. Bu Reni menghadapinya itu gimana sih sebenarnya? Tergantung ini tujuan visi misi kita sama perusahaan. Jadi kalau saya pengennya Donita itu seperti merek-merek lain mungkin ya, yang di kedai-kedai itu ada. Nah, saya berharap perusahaan saya Donita itu mikirnya Donita ini harus ada di semua freezer orang Indonesia. Wow. Nah, itu misi misi kedepannya. Jadi semangat kita juga Bu ya. Jadi akhirnya mau ini enggak lah kan bisa gitu kan. Kemudian ada ada pegawai yang ikut sama kita kan. Kalau kita pernah nih kita jatuh tuh udah mau kita tutup aja lah udah gitu kan. Frustasi lah udah kan. Tapi mikirin mereka nggak jadi lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian
saya menganggap bahwa ini kan sebuah pelajaran. Mau kita bekerja, mau kita berusaha, itu pasti ada semua kendalanya. Tapi kita harus, saya mikirnya kita punya visi misi tujuan hidup kita apa, gitu kan. Kalau memang kita berbidang di bidang usaha ya dilanjutkan, ditekunin dan difokuskan. Insya Allah bisa, insya Allah nih Bang. Kalau dari pengalaman kita, setelah kita bangkit, selama produk kita tuh masih bisa diterima masyarakat, insya Allah kita harus jalan terus gitu ya. Ini dari 2014 sampai di 2023 sekitar sekian tahun gitu Bu ya. Saya kurang matematikanya gitu ya. Saya pun saya harusnya lebih ya. 8 tahun gitulah, sekitar 8 tahun, 9 tahun. Baik. Nah, ini berapa sih Bu sampai sekarang ya? Kita hitung yang sekarang aja, penghasilan terbesarnya per bulan gitu. Aduh. Ini paling berat kayaknya untuk dijawab gitu ya. Kira-kira ini paling berat ya kan. Enggak usah nominal benernya ya, kira-kiranya kisaran gitu. Nanti nggak bener bohong ini ya. Tapi kita udah bayar pajak kok. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi kalau rata-rata ini kalau nggak usah penghasilan lah ya, mungkin omset gitu omset. Kan kita bisa pernah kita sampai 500 juta. Itu dari donat aja atau dari seluruhnya? Seluruhnya ya. Keseluruhan ya. Sebulan, kemudian rata-rata ya mungkin omsetnya 250 gitu kan. 200, apalagi sekarang kita kerjasama dengan salah satu provider sinema. Nah, jadi kita megang berapa sinema ya, se-Sumatera Utara, kemudian di Pekanbaru. Nah, kita Siantar. Nah, itu alhamdulillah ya, kita salah satu vendornya. Nah, gitu. Tapi jangan senang dulu nih pendengar, kan dari 500 sekian itu baru omsetnya. Pengeluarannya kan juga pengeluaran gitu. Bahan baku. Nah, gitu enggak. Jadi operasional pegawai, benar operasional bayar pabrik listriknya lagi, sebulan berapa ya kan. Orang kan ngelihatnya kelihatan Bang, sekian gitu kan. Nah, kalau pengeluarannya Donita ini per bulan kira kisarannya berapa gitu? Kita kalau untuk pengeluaran itu mungkin 70% dari omset tadi ya. Luar 70, biasa. 80 gitu. Iya, berarti masih kita ambilnya nggak usah banyak-banyak lah ya kan. Gitu. Sedikit aja berapa persen gitu. Iya, tapi pasti ada sisa yang ditabung gitu, Bu ya, pastinya ya. Jadi makanya kita dari kantor dari dulu yang kita di kecil satu ruko, ya kita harus punya nyimpen nih perusahaan kan, sampai sekarang ada 3 ruko kan yang di Tembung Pasar 5. Luar biasa. Itu kita harus pandai-pandai memang memisahkan uang pribadi dengan uang perusahaan. Karena saya pun digaji nih dari Donita, karena perusahaan harus punya sendiri kan. Gitu. Jadi jangan dicampur-campur gitu ya. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan pastinya ya. Yuk, boleh silakan kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapannya sore hari ini pada dialog UMKM kita, boleh di 061 846 3116 atau dari WhatsApp Pro 0811 616 943 ya. Nah, kendala pada saat setiap proses pembuatan proses packaging dan lain-lainnya, pengemasan, penjualan dan lain-lainnya gitu Bu. Ada nggak sih kendala yang paling sering dihadapin gitu? Kalau kendala yang paling sering banyak ya, misalnya ya namanya ini homemade ya, misalnya donatnya kurang maksimal di kualitas ya, itu kalau dari segi proses produksi. Atau kita dalam proses produksi tuh Bang, karena donat ini kan ada tahapan-tahapannya yang dia kalau udah terlalu ngembang, kita udah nggak bisa lagi. Jadi kalau kesalahan sedikit aja bisa fatal Bu ya. Atau Bang lupa masukin ragi. Aduh. Padahal itu yang paling penting ya. Nah, ya artinya ya itu dari segi operasional dari segi proses produksi, kemudian nanti proses dari sisi sales dan marketing. Nah, itu beda lagi tantangannya. Bagaimana kita memenuhi target, kemudian bisa memberikan pelayanan sama konsumen dengan segala jenis karakter konsumen. Padahal kita udah jelasin misalnya pengantaran itu by pengiriman dari Donita, cuman jamnya tidak bisa ditentukan. Kalau mau ditentukan silakan pakai provider lain. Nah, itu nanti ngebet. Saya kan udah pesan jam segini gitu. Nah, padahal kita udah jelasin di awal. Nah, hal-hal yang seperti itu, kemudian bagaimana mengatur 2 orang karyawan tuh kan dengan karakternya yang beda-beda. Itu juga harus dipikirin ternyata Bu. Harus pikirin loh Bang. Nanti si ini gaduh dengan yang ini, gaduh sama divisi ini, gaduh sama divisi ini, divisi ini gaduh sama ini. Itu kan ibaratnya satu perusahaan, kita pasti ada dengan segala macam karakter anak-anak itu pasti ada tantangannya. Nah, itu bagaimana kita mengaturnya lagi ya kan, semua bisa kerja enak, bisa saling menghargai. Nah, hal-hal yang seperti itulah Bang gitu.
Oke, baik. Tapi alhamdulillah sekarang bisa teratasi gitu ya. Iya, ya kita jalanin kan, kita jalanin nanti kita Iya. evaluasi, kemudian kita buat apa yang hal-hal yang positif lainnya atau Mhm. kita perbaikilah intinya Baik. evaluasi kita. Baik, luar biasa. Nah, Ibu, ini mungkin yang lagi nonton nih pasti nggak kita pungkiri pasti ada salah satu pelaku UMKM gitu ya. Dan mungkin banyak pelaku UMKM pemula di sekitar kita, Bu, yang masih bingung dan kurang percaya diri gitu, Bu. Nah, Ibu sendiri selaku pelaku UMKM yang udah berdiri sejak sekitar 9-8 tahun gitu ya. Ada nggak sih, Bu, semangat yang bisa diberikan ke para pelaku ya Ya, awal ya, untuk mereka yang mengawali UMKM dan usaha ini, silakan Ibu. ya. Jadi kalau saya suka pesan ke teman-teman yang masih baru mulai, sebenarnya intinya kita dalam berusaha, berdagang atau berbisnis ini jangan malu. Kemudian pakai sumber daya yang kita bisa. Misalnya saat ini bisanya kita buat makanan, ya itu Mhm. dulu yang dijual gitu kan. Kadang orang suka tuh Bang, dia maunya jual yang dia nggak kuasai, padahal dia nguasai si A nih. Misalnya dia misalnya kuasai kue-kuean, Mhm. dia sibuk mau ke mana itu ya kan, ke empe-empean dan segala macam. Padahal ini Iya. belum Oh iya, dimaksimalkan. benar Nah, benar benar. jadi kita pakai sumber daya yang kita memang udah tahu dulu. Kemudian jangan pernah bosan untuk menawarkan ke teman, kemudian menawarkan ke keluarga. Kalau ditolak itu ya udah, itu hal biasa ya Hal kan. biasa. Kemudian sekarang kan sudah banyak teknologi, Mhm. media sosial, Benar. belajar. Nah, itu yang seringnya adalah orang nggak mau belajar. Aku kok jualannya gini-gini aja gitu kan. Sementara perkembangan teknologi memaksa kita memang harus untuk beradaptasi. Benar benar. Karena semua sedang berkejar-kejaran dengan gimana cara bermarketing, bersales di tempat yang memang sudah disediakan dalam teknologi ini. Mhm. Nah, itu harus banyak-banyak belajar. Nah, yang juga nggak kalah penting adalah menjadi masuk ke pemerintahan, menjadi binaan. Nah, itu kenapa? Pemerintah itu sebenarnya sangat welcome ya, sangat welcome kepada hal-hal yang mana UKM mana. Cuman kan dia kadang mencarinya yang tidak sempat. Benar. Kalau kita memang merasa kita UKM, datangin. Nah, itu kadang-kadang teman-teman ribet, padahal banyak fasilitas yang diberikan pemerintah di dalam mungkin perizinan, pelatihan-pelatihan, dukungan-dukungan seperti itu. Nah, jadi memang kalau menjadi pelaku usaha itu PR-nya juga banyak ya Iya. kan. Sama kita pun tidak usah harus jadi pelaku usaha, kita bekerja pun PR kita banyak ya Iya. kan. Nah, itu dia hal-hal yang seperti itu. Kemudian banyak belajar, tapi jangan lupa mempraktekkan. Nah. Sukanya tuh ya belajar lupa praktek ya kan Kebanyakan Bang. belajar ya lupa nantinya ya kan. Jadi kalau saya biasanya belajar sedikit saya praktekin. Jadi kalau dulu pemerintah ngasih kadang saya juga suka ini sih, kita datang ke pelatihan tuh kadang ngarapin apanya ya, apakah amplopnya atau apanya. Kalau bisa ilmunya memang. Jadi Oke. apa ilmu ada yang di situ coba praktekin gitu. Oke, Itu baik. Bang. Berarti yang paling penting adalah semangat terus, jangan pantang menyerah, Bu ya. Iya, harus semangat terus Ya, karena memang pastinya. kita di muka bumi ini harus tetap memberikan tetap semangat Iya. supaya bisa hidup dan Iya. lainnya. Semangat gitu. juga jangan tanggung-tanggung gitu, Bu ya. Harus memang Oh benar-benar iya, harus 1000% kalau bisa ya. ya. Apalagi ini usaha yang memang kita bangun Iya, ya. iya benar. gitu. Oke, baik. Bu, ini kita sudah di penghujung waktu, terakhir deh ya. Ini saya menyinggung lagi kembali momen Hari Ibu, Bu ya. Ini Iya. memang spesial gitu ya. Apalagi yang seperti saya katakan di awal tadi bahwa manusia yang paling kuat di bumi adalah seorang ibu gitu. Nah, dari Ibu Reni sendiri ya, ini yang mau disampaikan ke seluruh ibu-ibu di luar sana yang lagi nonton juga ini. Apa sih, Bu, yang ingin disampaikan pada ibu-ibu di momen Hari Ibu ini, Bu? Silakan. Yang mau saya sampaikan kepada seluruh ibu-ibu di Indonesia, tetap menjadi apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, bahwa utama kita adalah keluarga, itu adalah hal yang utama. Pasti. Nah, itu Bang. Jadi kembali memang ke fitrah kita sebagai seorang ibu atau yang sudah menikah sebagai seorang istri. Nah, dia kembalikanlah diri kita memang kepada yang utama adalah keluarga. Itu Bang. Baik, luar biasa ya. Terima kasih untuk Bu Reni ya, luar biasa. Sama-sama. Semoga untuk ibu-ibu di luar sana tetap semangat ya, tetap mencintai keluarganya, tetap jadi seorang ibu yang keren gitu, Bu ya, yang Benar. kuat dan tangguh. Baik, kalau gitu kita sudah akan akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu. Luar biasa, terima kasih Bu Terima Reni ya, kasih, udah Bang main-main ke Hafiz. RRI hari ini. Sama-sama.
Saya Semoga ucapkan kita- terima kasih Iya. juga. Kayaknya saya bakal sering jajan ini ya di Donita ini ya. Silakan nanti kalau mau request khusus abang, Oh, Bu digorengkan ya Bu, oke gitu. baik, luar biasa. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah hadir dan mendengarkan segmen Dialog UMKM untuk sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, Ricky masih akan terus menemani Anda di Medan Sore hingga pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.